sebelumnya adalah UKM, sekarang adalah tingkat SDU. Pendidikannya di S1 kedokteran, pengalamannya sudah sangat banyak, ada di Kalimantan, kemudian di rumah sakit, dan sekarang adalah sebagai kepala puskesmas. Peserta Pak Agus adalah dari calon surveyor dan ada surveyor LMN juga. Jadi kami persilahkan waktunya sampai dengan jam 15 nih Pak. Ada 1 jam 60 menit. Ya, monggo. Oke. Izin share screen. Monggo. Apakah terlihat? Sudah. Ya. Baik. Bapak Ibu, materi akan diberikan setelah nanti ya, selesai, sekarang belum. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh perangkat LMN dari direksi, kemudian tim pakar dan seterusnya. Mohon izin, kami akan mencoba menyampaikan apa yang jadi titipan kepada kami, yaitu tentang penggerakan pelaksanaan di manajemen puskesmas. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bude Srimul, dan mudah-mudahan ini bisa melengkapi bahan yang akan disampaikan ini. Baik, ini nama, nomor telepon, dan email saya. Nanti ada di dalam ini ya, ada di dalam materi. Materi kan tadi akan dibagikan nanti sore setelah materi ketiga mungkin ya Bu Diah ya. Baik, untuk supaya lebih mendalami tentang penggerakan pelaksanaan, nah biar nggak kayak Bapak ini tengleng, ya coba digerak-gerakkan, ya, digerak-gerakkan kepalanya dan kemudian laksanakan. Ya, gerakan-gerakannya supaya kita sedikit santai lah ya dalam mengikuti materi ini. Yang kelihatannya kayak tegang sekali gitu. Apa tadi mungkin barangkali soalnya terlalu susah barangkali ya Bu Dia? Oh enggak ya Bu Dia ya? Bu Dia Srimul enggak bilangnya soalnya mudah. Ya, soalnya mudah. Soalnya mudah kok. Ya, saya enggak nerusin loh ya. Baik, kita akan mempelajari ini kira-kira ya, memahami letak penggerakan pelaksanaan dalam sistem manajemen puskesmas, kemudian memahami fungsi lokakarya mini dalam penggerakan dan pelaksanaan, kemudian implementasinya seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bude Srimul juga, yaitu implementasi penggerakan pelaksanaan ini dalam standar akreditasi puskesmas. Teman-teman tadi saya sudah share itu untuk yang modul itu memang bisa dipelajari dulu karena modul itu berisikan tentang modul punyanya manajemen puskesmas. Itu yang terbaru tapi kayaknya isinya kurang lebih sama dengan yang ada di dalam modul-modul terdahulu ya yang sudah teman-teman dapatkan pada waktu mengikuti manajemen puskesmas. Nah, di dalam modul itu memang sepertinya P2 itu identik dengan lokakarya mini ya. Kalau melihat dari itu P2 itu seperti disamakan dengan lokakarya mini. Di dalamnya juga ada pembagian lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini tribulanan. Kemudian ada dianggap sebagai tahapan, yaitu lokakarya mini bulanan pertama, selanjutnya itu adalah lokakarya mini bulanan rutin. Setelah itu juga ada lokakarya mini tribulanan pertama dan lokakarya mini tribulanan rutin. Benarnya bahan yang namanya lokakarya mini ini sudah cukup jelas di dalam modul tersebut, sudah ada bagaimana agendanya, kemudian apa saja outputnya, dan siapa pesertanya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu sudah sangat jelas sekali. Nah, cuma apakah betul kita melihat lokakarya mini ini seperti ini? Kita tahu Permenkes yang mengajarkan ini adalah Permenkes yang sudah terbitannya sudah cukup lama ya. Jadi dari Permenkes 44 tahun 2016 sampai sekarang belum dilakukan perubahan-perubahan yang
terhadap bagaimana isi Permenkes tersebut. Sehingga kalau kita lihat Permenkes sesudahnya mengisyaratkan ada beberapa perubahan-perubahan di dalam penggunaan Lokakarya Mini. Ya, kita lihat di dalam Lokakarya Mini bahkan di Permenkes itu sendiri sudah digunakan untuk perencanaan. Berarti Lokakarya Mini sudah ada di dalam P1 sejak pertama kali. Jadi Lokakarya Mini perencanaan disebutnya begitu, atau mungkin pertemuan, tapi di sana memang ada kekhususan untuk menggunakan Lokakarya Mini sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mewujudkan perencanaan itu bersama-sama antara baik itu lintas program di Puskesmas maupun dengan lintas sektor. Ini adalah yang dianggap sebagai Lokakarya Mini pertama setiap tahun. Baru setelah itu kemudian masuk dalam P2. Di dalamnya ada Lokakarya Mini bulanan. Kalau kita gunakan itu untuk penggerakan, maka Lokakarya Mini bulanan ini mungkin yang 2 sampai dengan 5 dari bulan Februari sampai dengan Mei, kemudian yang bulan 7 sampai dengan bulan 11. Itu kira-kira masih cocok dengan Lokakarya Mini bulanan yang bisa kita anggap sebagai Lokakarya Mini rutin untuk setiap bulannya. Misalnya ya seperti itu, nanti menyesuaikan, saya hanya menggambarkan bahwa ternyata Lokakarya Mini ada di 3 bagian ini. Kita bisa menggunakan Lokakarya Mini bulanan rutin untuk melakukan monitoring. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Desrimul tadi, ada kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Om Lim, Dr. Agus Salim, yaitu kegiatan pengawasan dan pengendalian. Paling sering justru kita laksanakannya dengan berada di dalam Lokakarya Mini, atau biasanya teman-teman cukup membuat tambahan satu kegiatan yang disebut sebagai Praminlok. Ya, sebenarnya itu kan sama saja. Sebenarnya itu Lokakarya Mini saja, hanya saja supaya nggak terlalu padat di Lokakarya Mininya, maka digusur keluar untuk yang bagian-bagian yang bisa dilaksanakan secara paralel. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Lokakarya Mini bulanan rutin pun berarti sudah menggunakan monitoring. Evaluasi kalau kita mohon bantuan panitia. Bocor. Baik, di bagian evaluasinya, kalau kita lihat siklus yang tadi ditampilkan oleh Bu Desrimul, saya lupa menyampaikan itu dalam materi ini. Ada yang warna-warni tadi, ya, ada yang warna-warni tadi di tengah-tengah itu ada evaluasi midterm. Kemudian di akhir itu ada evaluasi akhir. Nah, berarti kalau kita tepatkan dengan saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada evaluasinya, baik itu hanya berbentuk Lokakarya Mini, ataupun ditepatkan dengan pertemuan tinjauan manajemen misalnya, karena di dalamnya juga ada hal-hal yang dievaluasi, maka di 6 dan 12 Lokakarya Mini bisa digunakan untuk melaksanakan evaluasi. Di bulan Juni akhir atau di awal Juli misalnya seperti itu, atau di awal tahun sudahnya untuk akhir. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya Lokakarya Mini hanyalah sebagai alat. Ya, kita bisa menggunakannya untuk P1, P2 maupun P3. Ini perkembangan yang kita hadapi saat ini. Walaupun belum berbentuk menggugurkan apa yang ada di Permenkes 44 tahun 2016. Nah, kalau kita lihat di dalam P2 kita banyak punya kegiatan yang ada ditujukan untuk melakukan yang digunakan sebagai alat. Komunikasi koordinasi seperti yang disebutkan oleh Bu Desrimul tadi, ini sudah sah, ini adalah sebagai alat karena sudah ada KMK 165 tahun 2023 yang menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi adalah bagian dari penggerakan dan pelaksanaan. Karena itu komunikasi dan koordinasi adalah alat yang paling pas untuk melaksanakan kegiatan penggerakan dan pelaksanaan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Desrimul, komunikasi itu yang memberikan informasi, sedangkan koordinasi itu yang dengan kesepakatan. Nah, saya rasa sih ini bisa dua-duanya ya, masuk Lokakarya Mini bisa berada di antaranya. Kita ingat pada waktu Permenkes 46 tahun 2015,
di saat kita menyebutkan komunikasi dan koordinasi, salah satu metodenya adalah pertemuan-pertemuan yang salah satunya adalah lokakarya mini di 541-542 ya. Nah, itu adalah bagian atau alat-alat yang bisa digunakan dalam P2. Tapi ditambah lagi dengan ada di bagian 241 itu adalah yang terjadi juga pada saat pelaksanaan penggerakan dan pelaksanaan, yaitu adanya arahan atau adanya pembinaan dari PJ UKM kepada koordinator dan adanya problem solving yang dilakukan pada saat melihat adanya permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kita akan bahas ini nanti dalam kaitannya dengan standar akreditasi. Jadi ini terima dulu deh gitu ya. Jadi ada alat yang namanya komunikasi koordinasi, ada yang bentuknya arahan atau pembinaan, kemudian ada yang bentuknya problem solving. Komunikasi dan koordinasi seringkali simultan dilakukannya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, perbedaan ada pada kesepakatan yang diambil, kemudian metode bisa beraneka ragam, bisa mulai dari apel pagi, pertemuan tim upaya-upaya ini tadi, apakah itu bentuk siang klinik atau bentuk pertemuan para koordinator, kemudian lokakarya mini, kemudian pembinaan dan lain-lain. Kemudian arahan biasanya digunakan juga oleh PJ UKM pada saat pertemuan untuk membahas hal-hal yang tadi jadi permasalahan ya. Jadi atau memang mau melaksanakan kegiatan begitu ya. Jadi merupakan salah satu metode komunikasi dan koordinasi yang digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan. Jadi saat kita mempersiapkan pelaksanaan, maka kita menggunakan arahan yang dilakukan oleh PJ UKM. Bagaimana caranya? Salah satu metode yang cukup gampang kita bisa ingat, kita sudah pernah belajar yang namanya post decor. Ya, ini salah satu metode manajemen. Di dalamnya ada POS dan D. D-nya adalah directing atau arahan. Nah, pada saat melakukan D, harusnya kita punya POS. Ya, jadi sebelum kita melakukan D, kita harusnya sudah punya POS. Apa saja itu? P-nya adalah planning. Jadi seorang yang mau melaksanakan kegiatan, koordinator yang akan melaksanakan kegiatan harusnya sudah punya planning. Entah itu rencana bulanannya sudah ada kegiatannya dia, atau dia punya kerangka acuan, itu adalah bagian dari plan yang harus dia miliki pada saat akan melaksanakan kegiatan. PJ UKM harusnya ngecek ini dulu, sudah enggak punya plan. Kemudian cek lagi O-nya, organizing resources. Tadi Bude berulang kali mengingatkan, resources dilihat atau sumber daya. Ada nggak untuk melaksanakan kegiatan? Karena itu, organizing resources harus ditanyakan. Ada nggak alat dan bahannya? Sudah siap nggak segala macam yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan? Nah, ini adalah yang nanti akan kita cek kepada PJ UKM. Saat kita melihat PJ UKM, sudah nggak dia punya gambaran bagaimana melakukan arahan itu dengan benar. Jadi bukan cuma membuka pertemuan dengan bismillah gitu misalnya ya. Jadi kita perlu melihat PJ UKM yang akan kita lihat nanti kinerjanya oleh teman-teman yang nanti pada saat sudah menjadi surveyor, maka dia sudah melakukan directing dengan benar atau tidak. Kemudian staffing. Dia sudah menentukan nggak orang-orang yang melaksanakan kegiatan. Jadi harus punya POS dulu pada saat melaksanakan directing. Juga di dalam standar diberikan adanya problem solving. Dalam pelaksanaan kegiatan pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Pada saat permasalahan itu timbul, maka seorang PJ UKM harusnya juga membimbing koordinator atau melakukan berembuk dengan koordinator untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan. Bedakan antara permasalahan yang di sini dengan permasalahan karena target dibandingkan dengan pencapaian ya. Jadi kalau problem solving yang ada di dalam 241 EPB sampai dengan EPD itu adalah yang dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, sekarang kita jadi punya gambaran
bagaimana penggerakan dan pelaksanaan yang secara definisi. By the way, di dalam modul itu nggak ketemu istilah penggerakan itu apa, istilah pelaksanaan itu apa. Ya, jadi kalau kita lihat untuk yang standar yang sekarang sudah mencoba menjelaskan bahwa penggerakan itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengusahakan keberhasilan dari rencana yang akan dijalankan. Jadi saat kita mau melaksanakan, maka penggerakan itu bisa kita mulai untuk ditujukan pada pelaksana, ditujukan pada stakeholder ataupun sasaran agar rencana tadi yang akan kita laksanakan jadi lebih berhasil. Nah, itu kira-kira penggerakan maksudnya seperti itu. Jadi bisa mulai dari arahan sampai dengan pertemuan dengan kesepakatan tertentu. Pelaksanaan dengan sendirinya adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana. Jadi sesuai dengan rencana kegiatan, apakah dimulai dari RPK bulanan, kerangka acuan, atau jadwal sekalipun, maka kegiatan-kegiatan ini bisa disebut sebagai pelaksanaan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan rekam implementasi kegiatan. Itu kira-kira, nah saya ingin mengingatkan teman-teman barangkali sudah pernah belajar sebelumnya bahwa yang namanya implementasi kegiatan itu ada di dalam hierarki dokumen yang paling bawah. Ya, jadi kalau kita lihat hierarki dokumen itu kebijakan, kemudian menyamping ke kiri itu rencana program, menyamping ke kanan itu pedoman panduan, itu biasanya yang di atas SK, rencana adalah rencana, baik itu RUK, RPK, kemudian program kerja, kemudian pedoman atau panduan, disebutnya ya pedoman panduan, pedoman yang lebih luas, panduan yang hanya mengurusi satu kegiatan, kemudian pedoman panduan menurunkan SOP, rencana menurunkan kerangka acuan kegiatan. Mohon maaf itu acuannya hilang. Kemudian baru sampailah pada tahap implementasi. Nah, di implementasi inilah maka muncul dokumen rekam implementasi. Biasanya kita membagi 3, dokumen itu yang ada yang sudah dengan format, laporan, register, dan lain-lain. Kemudian dokumen yang non-format dalam bentuk catatan-catatan dari baik itu PJ, koordinator, pelaksana. Kemudian setelah itu bukti dengan alat, screenshot, kemudian foto, foto, kemudian apa lagi? Video, audio, kemudian tayangan dari suatu sistem informasi, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa kita sampaikan untuk bukti dengan alat. Jadi 3 itu biasanya yang kita gunakan. Nah, itu adalah gambaran secara umum tentang bagaimana penggerakan dan pelaksanaan. Untuk yang bentuknya lebih detail kepada bagaimana itu pelaksanaan mini loka dan lain-lain, saya cuma titip untuk dibaca saja ya di dalam di dalam modul yang sudah saya sampaikan di ruang chat. Nanti juga ada lagi di dalam hari pertama di Google Drive ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana P2 ini berada di dalam standar akreditasi yang sekarang kita miliki. Nah, dia letaknya pertama-tama ada di 1.6.2 yang generik dulu kita bicarakan adalah tentang lokakarya mini. Dibagi 2, lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Nah, itu di dalamnya maka dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya puskesmas. Yang diminta adalah D, dokumen, berarti tadi adalah yang paling bawah tadi, bukti pelaksanaan kegiatan, bukti rekam implementasi pelaksanaan kegiatan. Dilakukan pembahasan, permasalahan, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini bulanan dan tribulanan. Ini adalah bagian yang kedua dari 1.6.2 EPB. Kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan tribulanan dalam bentuk perbaikan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. Nah, 3 ini berarti dalam melaksanakan pembuktian nanti teman-teman akan mencari logmin lintas program lintas sektornya ada atau tidak,
kemudian pembahasan dilakukan di dalam Lokakarya Mini tersebut, dan kemudian diteruskan dengan adanya tindak lanjut perbaikan. Ya, jadi ini yang akan kita cari. Yang mana yang akan kita ambil? Bisa diambil dari kegiatan pada saat teman-teman datang, misalnya pada saat itu di bulan ke-6, misalnya, berarti kita ambil dari 1 tahun ke belakang, baik di tahun ini maupun di tahun yang sebelumnya, untuk yang sudah reakreditasi. Nah, kira-kira bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya mungkin sekali dalam bentuk foto misalnya, tapi harusnya dikasih narasi begitu ya. Jadi misalnya seperti ini ada Lokakarya Mini bulanan yang kemudian dihadiri, ini sepertinya dihadiri oleh kepala dinas, kemudian diambil foto-foto dan kemudian dinarasi di bawahnya bahwa ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada foto tersebut apa. Tuh. Kemudian bisa juga Lokakarya Mini lintas sektornya, dan kemudian dicarikan bagaimana cara teman-teman membuktikannya dalam bentuk foto misalnya begitu, dan kemudian mungkin ada yang membuatnya sebagai dokumen. Ya, jadi bisa Lokakarya Mini bulanan, bulannya keberapa, kemudian setelah itu di dalamnya adalah pembuktian dari notulennya. Terserah teman-teman mau pakai format yang mana, mau pakai istilah 1F, daun, gaun gitu ya. Memang lebih bagus kalau foto ada di depan ya. Kalau foto itu sudah ada di depan, maka kesannya ini adalah memberikan tekanan psikologis bahwa kegiatan sebenarnya sudah dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada judulnya, sudah ada fotonya, dan berarti ini sudah kegiatan yang sudah diselenggarakan. Kemudian yang perlu dicari justru yang berada di dalam notulen. Ya, di dalam notulen kita mencari tadi adanya penyelesaian atau pembahasan masalah dan timbulnya RTL setelah permasalahan itu timbul. Tentu saja ini sambil dibarengi dengan melakukan wawancara. Ya, jadi teman-teman bisa sambil menanyakan, mewawancara apa masalah yang ada di dalam pelaksanaan Lokakarya Mini tersebut, kemudian apa pembahasannya dan menemukan solusi apa untuk dijadikan RTL. Baru kemudian setelah itu muncullah bukti bahwa itu sudah dilakukan tindak lanjut. Ya, jadi ini saya mengambil contoh ini adalah kalau teman-teman bisa memperlebar itu, di situ salah satu topiknya adalah bagaimana adanya temuan bahwa ternyata sekitar 21% itu angka hasil bulan timbang ternyata adalah kasus stuntingnya masih cukup tinggi, 21%. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dan kemudian dibuktikan dengan adanya kegiatan kunjungan rumah pada balita stunting. Ya, ini contoh saja karena memang tidak mungkin diambilkan dari puskesmas yang manapun, pasti akan punya dokumen ini tidak dibagikan ya. Jadi saya cuma memberikan contoh saja dan membuatkan contoh kasus seperti ini. Jadi kita akan berlatih contoh kasus di belakang. Kemudian 231 ya. Di 231 itu sudah berbunyi, di 2.3 itu adalah penggerakan pelaksanaan, dan di 2.3 itu 231 satu-satunya kriteria yang ada di situ dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas. Ya, jadi itu bunyi kriterianya. Kemudian ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi. Karena ada ditetapkan, teman-teman waspada kalau sudah melihat EP seperti itu, berarti ada bentuk penetapan yang kalau itu mekanisme bisa jadi SOP. Kalau disebutkan mekanisme, prosedur, itu ada kemungkinan yang diminta ditetapkan adalah SK, gitu ya, atau pedoman, biasanya juga berada di belakang satu SK. Kalau ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor. Ini berarti keseluruhan. Bentuk komunikasi dan koordinasi yang ada bisa kita perlihatkan apa saja. Jadi mulai dari apel pagi dan seterusnya sampai dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan seperti mini loka tribulanan dan lain-lain.
Itu bisa kita lihat apakah itu sudah ditetapkan. Mereka pasti bisa diwawancara dulu, teman-teman di puskesmas bisa diwawancara dulu, kemudian ditanyakan apa yang menjadi cara untuk melakukan komunikasi dan koordinasi di puskesmas ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk melaksanakan kegiatan komunikasi dan koordinasi di sini. Berikan pemahaman tentu saja bahwa yang namanya komunikasi adalah pertukaran informasi, sedangkan koordinasi yang dengan kesepakatan-kesepakatan seperti yang disebutkan tadi. Nah, mereka pasti akan melihat contoh-contoh apa saja yang berbentuk kegiatan pertemuan, kemudian suatu pemberian informasi dan lain-lain yang akan mereka sampaikan. Nah, baru kita tanyakan regulasinya sudah mengatur itu atau tidak. Dan kita lihat di dalam regulasinya sudah dibuat atau tidak komunikasi dan koordinasi yang disebutkan tadi. Dan kemudian di EPB-nya adalah ada kata kunci dilakukan. Berarti di sini adalah bukti pelaksanaan kegiatan dari apa yang menjadi regulasi tadi. Jadi kalau kita sudah menyebutkan di sana mungkin ada 10 kegiatan komunikasi koordinasi, apakah di sini juga ada 10 bukti tentang bagaimana melaksanakan kegiatan komunikasi dan koordinasi. Ya, karena sudah ditetapkan harusnya kan dilaksanakan. Ya, jadi itu sebaiknya kalau teman-teman juga melakukan pembinaan ke puskesmas ini juga diajarkan apa saja yang teman-teman lakukan di puskesmas sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi. Misalnya tadi ada pertemuan antar pimpinan-pimpinan yang disebut sebagai tim manajemen misalnya. Itu adalah PJ dan kepala puskesmas, misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada pertemuan PJ UKM dan para koordinator pelayanan UKM, ada pertemuan PJ UKP dengan para koordinator unit layanan, kemudian ada pertemuan PJ Mutu dengan para koordinator di bawahnya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bentuk-bentuk pertemuan. Selama itu bisa sama, mungkin bisa digabung jadi satu. Tapi kalau misalnya berbeda caranya gitu misalnya, itu boleh dipisahkan. Nah, itu adalah dua hal yang dicari pada saat kita melaksanakan kegiatan melihat bagaimana komunikasi dan koordinasi dilaksanakan. Penting diingat di sini bahwa tersedia regulasi tentang komunikasi dan koordinasi dan bukti pelaksanaannya tentang bagaimana pelaksanaan dari komunikasi dan koordinasi tersebut. Kemudian bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah tentu saja mungkin bisa berbentuk SK, mungkin juga berbentuk SOP. Kita lihat kalau SK harusnya kan ada bagian kebijakan yang menjelaskan tentang mekanisme, karena kita tadi diminta untuk ada penetapan dari mekanisme. Berarti di belakangnya mungkin ada kebijakan, langsung tidak menggunakan SOP misalnya begitu, hanya ada bentuk SK saja, tidak juga berbentuk pedoman, atau kalau memang ada pedoman juga lebih bagus lagi. Kemudian setelah itu mungkin ada SOP, apa saja yang ada SOP-nya itu bisa dicari di sini. Jadi pembuktian bisa berupa SK dengan lampiran kebijakan, kemudian bisa berupa pedoman atau panduan, dan bisa juga berupa SOP, karena R yang diminta. Nah, perhatikan dari sini mungkin ada kesalahan-kesalahan pembuatan dokumen yang seharusnya sudah diinformasikan pada saat kita mulai di awal. Nanti bentuknya kan adalah kita akan melaksanakannya itu bentuknya kemungkinan besar itu hibrid ya gitu ya. Hibrid itu pertama-tama dokumen sudah disampaikan dulu, kemudian setelah itu 1 minggu kemudian begitu ada pertemuan pertama. Nah, pada saat melaksanakan kegiatan yang memperlihatkan dokumen mungkin ada masukan-masukan seperti ini. Kalau teman-teman bisa melihat cukup besar itu yang di kiri memang sengaja saya buat salah di bagian peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014. Jadi masukannya di sini tentu saja sudah ada Permenkes baru pengganti dari Permenkes 75. Nah, itu yang mungkin bisa kita berikan masukan pada saat pertemuan pertama kali yang bentuknya tadi itu online dulu ya, daring dulu. Kemudian kalau dilihat di samping itu yang satunya lagi SOP. Kalau dilihat di sana SOP ini sebenarnya yang diminta oleh oleh
kementerian itu sepertinya lebih, kalau di ISO itu bentuknya adalah instruksi kerja. Ya, instruksi kerja itu kita lebih kepada bukan prosedur. Jadi lebih kepada hanya satu kegiatan saja yang ada di dalamnya, sederhana. Jadi tidak, kalau ngelihat yang seperti ini bentuknya ada beberapa kegiatan yang berada di dalam. Ini yang harus diwaspadai, bahwa kalau membuat SOP dengan cara seperti ini, maka saat lokakarya mini bulanan selesai akan langsung masuk ke bagian di bawahnya, lokakarya mini tribulanan yang berikutnya. Jadi terus kalau ini dibuat beberapa kegiatan yang ada dalam satu SOP, ya. Karena seharusnya SOP itu kelar satu kali itu sudah cukup. Jadi harusnya itu 1 sampai 8 itu dipotong, di bawahnya dibuatkan SOP baru yang lain. Itu adalah contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, jadi ini nanti mungkin yang jadi tugas pada saat teman-teman sudah nanti akan jadi surveyor. Nah, kemudian ini adalah pembuktian dokumen rekam implementasinya. Jadi pada saat ini ada satu bundle lokakarya mini bulanan. Yang ini dicontohkan adalah bulan Mei tahun 2022. Kemudian seterusnya pembuktian dokumen rekam implementasi ini sesuai dengan cara yang disepakati di puskesmas tersebut. Jadi misalnya di bagian depannya ada gambar, kemudian ada absensi, undangan, notulen, atau yang bentuknya umpan, undangan, materi, kemudian presensi, notulen terakhirnya apa tuh A-nya belakangnya lupa saya. Ya ini jadi bagian ini disepakati aja. Ya, yang penting itu konsisten dalam melaksanakan pembuktian ya. Dalam melaksanakan pembuktiannya konsisten. Jadi modelnya selalu kurang lebih sama gitu ya. Kontennya tidak harus diberikan bimbingan. Di dalamnya karena konten itu tergantung dari puskesmasnya tentunya. Ada permasalahan apa yang ada di dalam. Itu adalah 231. Kemudian di 241 penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan UKM dan penggunaan sumber daya. Nah, di sini agak banyak karena yang dilakukan di sini adalah tadi yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa melakukan pembinaan, kita bisa melakukan arahan itu pada saat akan dilaksanakan kegiatan oleh PJ kepada koordinator-koordinator. Atau kalau dalam kesempatan itu Kapus hadir, maka Kapus juga bisa untuk memberikan arahan. Jadi A itu adalah bagaimana penanggung jawab melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan atau pelaksana kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati. Kemudian B sampai dengan D itu adalah bagaimana terjadinya mekanisme problem solving tadi. Pertama-tama diidentifikasi, dianalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bukan yang target dibandingkan dengan pencapaian. Ya, jadi masalah yang ada di sini adalah masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Ditutupin pintu misalnya seperti gitu, atau diuber-uber dengan parang misalnya oleh orang tuanya bayi misalnya seperti itu karena tidak mau diimunisasi. Dan itu adalah bagian dari permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian di poin C, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana itu melaksanakan tindak lanjutnya. Hasil dari kita melakukan tadi mengidentifikasi, menganalisis, muncul rencana tindak lanjut, maka kemudian dilaksanakanlah tindak lanjutnya di bagian C. Dan kemudian dilaksanakan evaluasi di poin D. Jadi ini adalah satu kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Ini misalnya contohnya dari catatan seorang PJ UKM, ada saat dia melakukan pembinaan dan ada masalah-masalah yang timbul pada saat dilaksanakan kegiatan yang tadi bentuknya adalah melakukan ini tadi. Nah, ini yang di samping ini adalah pengukuran anak yang yang stunting. Terus habis gitu di sini ceritanya PJ-nya sedang menuliskan bagaimana pelaksanaan kegiatan itu ternyata terhambat di beberapa rumah
karena tadi ada kesalahpahaman, dikirain mau melakukan penyuntikan, sehingga mereka menghalangi untuk petugas bertemu dengan anaknya. Nah, itu kemudian dilakukan identifikasi, analisis penyebabnya apa, kemudian setelah itu dilakukan penyelesaian atau rencana penyelesaian yang ditulis di situ 1, 2, 3 oleh PJ-nya. Bisa juga itu dibentuk dalam suatu bentuk matriks, ya. Jadi bentuk matriks, diidentifikasi masalah dan hambatannya seperti apa, kemudian analisis penyebabnya seperti apa, dan kemudian RTL-nya seperti apa, seperti yang tergambar di dalam di layar saat ini. Itu adalah yang ada di dalam EP 2 kriteria 2.4.1. Jadi pembuktian-pembuktian ini bisa digunakan untuk membuktikan kriteria di 241. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan satu bentuk kasus. Mungkin teman-teman silahkan dibaca dulu dalam waktu 2-3 menit gitu ya. Cuman 2 lembar begitu. Jadi sebentar saya. Nanti kita mengkompilasi seluruh cerita yang tadi sudah kita sampaikan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan kegiatan komunikasi koordinasi sampai dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tadi. Sebentar saya carikan dokumen. Kemudian ini kasusnya masih yang tadi, kasus stunting. Karena nanti ini juga mungkin bisa teman-teman gunakan pada saat kita ini kita masukkan di chat room. Kalau saya nggak dikasih Pak Taufik, chat room-nya nggak bisa saya taruhin. Oke, makasih. Oke, silakan dibaca dan dilihat unsur-unsur yang tadi sudah kita lihat. Mungkin nanti ada 1-2 orang bisa berkomentar bagaimana apa yang ditemukan di dalam permasalahan yang ada di contoh kasus tersebut. Sudah bisa dilihat? Belum bisa masuk di chatnya. Oke, ini saya oper ke WA Group juga ya. Soalnya Ada di saya chat. udah nongol. Di chat sudah ada. Iya. Ada tapi nggak bisa dibuka. Mungkin ya. Saya bisa pindahkan dulu ke web. Bisa, Bu. Bisa dibuka. Bisa. Kok hilang, Pak? Kok hilang, Pak Agus, chatnya? Masa? Grupnya yang mana ya, Bu? Bu Dia bisa minta tolong disampaikan di grup WA barangkali, Bu, kalau ada yang nggak bisa membuka di sini. Iya, sebentar, Pak. Siap. Spotlight sudah aktif.
Silakan Bapak Ibu. Sudah saya kirim di grup calon surveyor. Monggo. Oke, barangkali ada yang sudah selesai membaca dan ingin share, pakai raise hand dulu mungkin. Ada berapa banyak kira-kira di situ yang bisa kita temui jenis-jenis komunikasi dan koordinasi? Mencoba menjawab boleh, Dokter? Monggo, silakan. Oke. Jenis komunikasi dan koordinasi yang ada dalam kasus ini adalah komunikasi secara lintas program dan lintas sektor. Kemudian identifikasi masalah yang ada, yaitu cakupan stunting di wilayah Puskesmas Tanjung Samak sangat tinggi, yaitu mencapai 21,57%, dengan angka tertinggi di Desa Waringin yang mencapai 35%. Kemudian analisis penyebabnya salah satunya adalah validasi balita yang kurang, validasi balita yang sangat kurang, artinya belum bisa dipercaya begitu, sehingga status stuntingnya sangat tinggi. Rencana tindak lanjutnya adalah akan melakukan koordinasi dengan melakukan validasi balita terlebih dahulu, dan kemudian secara koordinasi lintas sektor untuk mendapatkan dukungan dari lintas sektor, menyampaikan rencana tersebut kepada Bapak Camat dan Koordinator Pustu Desa Waringin secara lintas program. Gitu, Dr. Agus. Makasih Bu Kurnia. Mungkin ada pendapat lain? Satu lagi yuk. Bagus. Ya, Mas Heksa, monggo. Jadi pada kasus permasalahan ini ada koordinasi lintas program dan lintas sektor. Memang permasalahan yang pertama adanya kasus angka stunting yang tinggi, yang mana dengan kasus angka stunting yang tinggi, akhirnya Kepala Puskesmas menemukan istilahnya itu koordinasi dengan program gizi, bahwasanya kok tinggi, akhirnya perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Dan pemeriksaan ulang tersebut akhirnya dilakukan koordinasi dengan lintas sektor, baik desa dan kecamatan. Di dalam itu kepala desanya mendukung dan kecamatan juga mendukung karena sangat tinggi, karena 21,5%, tidak lebih dari angka stunting di Indonesia. Setelah itu dalam proses pelaksanaannya ternyata ada hambatan. Yang mau divalidasi, dicari datanya tersebut, yang mau diukur ulang, ternyata bayinya tidak ada. Ini permasalahan klasik yang sering terjadi di puskesmas. Sehingga dengan alasan bahwasanya mau divaksin COVID. Karena aroma-aroma COVID masih ini, sehingga terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk validasi data. Sehingga ini kendala. Kemudian petugasnya kembali lagi ke puskesmas karena anaknya tidak ada, kemudian otomatis kita melakukan namanya permasalahan. Ternyata validasi datanya untuk angka stunting tersebut, yang pengukuran lagi terjadi hambatan karena banyak sekali bayi-bayinya itu istilahnya disinggakno, jadi dipindahkan dari posisinya pada saat kegiatan validasi.
otomatis kan jadi masalah. Jadi masalah untuk validasi tidak tercapai dengan target. Otomatis dilakukan rencana tindak lanjut. Yang mana tindak lanjutnya adalah beberapa hal itu adalah satu, kita membedakan antara karena anggapan bahwasanya itu dianggap sebagai kasus COVID, sehingga harus dibedakan. Ini loh masalah stunting, ini masalah COVID. Penjelasan, terutama dikaitkan dengan lintas sektor yang terkait, kemudian kita bersama-sama dengan satu, baik kepala desa dan kecamatan kita bahas dulu, kemudian berbondong-bondong untuk membantu keluarganya agar menjelaskan supaya bayinya bisa diperiksa. Untuk saat seperti itu. Demikian Pak. Iya, Mungkin ada terima tambahan. kasih. Ya, Oke. jawaban yang menarik ya. Dari dua ini tadi, titik tangkapnya adalah memang berbeda ya. Yang satu, Bu Kurnia tadi melihat bagaimana ini kaitannya dengan ketidaktercapaian karena angka stuntingnya tinggi, sedangkan Dr. Hexa tadi menyampaikan tentang identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kita ingat kalau untuk yang di 241 maka EPB itu adalah yang tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi dikunciin pintu, bayinya dibawa kabur, kemudian setelah itu ini sehingga akhirnya kegiatan jadi nggak jalan ya pada saat itu, atau terganggu atau ada hambatan, atau malah justru ditentang dan seterusnya. Itu cara kita melakukan penyelesaiannya juga diikuti dengan bagaimana tadi analisis penyebabnya, bahwa ternyata ada semacam stigma terhadap COVID. Ini dipisahkan dulu, jadi dilihat dulu. Itu salah satu cara melihat masalah ini ditinjau dari pelaksanaan kegiatan. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan jadi lebih gamblang ya dengan bagaimana komunikasi dan koordinasi, setelah itu bagaimana adanya pembinaan dari PJUKM-nya tadi itu, dan sampai dengan dilaksanakannya penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Itu yang untuk ini nanti silahkan dilihat-lihat lagi. Kemudian kita belajar bagaimana cara melakukan penilaian di dalam melihat EP-EP yang sudah kita jabarkan tadi. Sini dilihat bahwa EP 162A dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya puskesmas. Yang diminta adalah dokumen dan W. Jadi teman-teman silahkan pendapatnya berapa nilainya nih ya. Kalau kita menemukan faktanya seperti ini, tersedia pembuktian dokumen lokakarya mini bulanan selama 12 bulan pada tahun 2022 dan 4 bulan pada tahun 2023. Waktu survei di atas itu 12 sampai 14 Juni 2023. Kemudian dokumen lokakarya mini tribulanan tersedia sebanyak 2 kali di akhir tahun 2022 dan 1 kali di tahun 2023. Saya mengingatkan, cara menilai kita beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu 20-80 kan, kalau 20 kurang persennya adalah nilainya 0, 20 sampai 80 nilainya 5, 80 ke atas nilainya 10. Nah, yang sekarang 30-70. Kurang dari 30 nilainya 0, karena memang ini dianggap meningkatkan sedikit mutunya ya, jadi harus naik 30, tapi nilai 10 lebih mudah dicapai, yaitu 30-70. Ya, jadi 30-70 sampai dengan 70 dapat nilai 5, di atas 70 dapat nilai 10. Jadi silahkan kita harus mulai membiasakan diri untuk menulis fakta dan analisis dalam bentuk yang bisa dihitung, dikuantifikasi. Ya, jadi supaya bisa nanti kita menghitungnya, ini kira-kira kalau di ini lebih sudah ini dari 50% udah dapat nih udah dapat 5. Oh, lebih kok dari 70. Oh, 10. Oke. Nah, itu coba dilihat itu kira-kira dapat nilai berapa. Silahkan di komen ya, di kolom komen. Kemudian 162B dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini bulanan dan tribulanan. Notulen dibuat dengan format yang lengkap dan pembahasan mengenai permasalahan sudah tercantum dalam notulen. Ada rencana tindak lanjut tiap bulan, petugas dapat memberikan contoh masalah dan RTL-nya. Ya, jadi ini
dapat berapa lagi gitu. Kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan tribulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. Dari 3 notulen yang dilihat secara acak, terdapat 10 permasalahan. Dilakukan RTL, tapi hanya 4 yang tersedia dokumen tindak lanjutnya. 4 dokumen tersebut merupakan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau seperti ini, kita kasih nilai berapa? Nanti jangan lupa ditaruh di depannya 162A dapat berapa, 162B dapat berapa, 162C dapat berapa gitu ya. Sekarang di 231. Di 231A ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM pada lintas program dan lintas sektor terkait. Diminta R. Fakta dan analisis yang ditemukan dari SK ditemukan ada 11 cara melaksanakan komunikasi dan koordinasi. Tapi yang tersedia cuma 3 SOP komunikasi dan koordinasi, SOP apel pagi, SOP Logmin LP, dan SOP Logmin LS. Silakan dituliskan 231A dapat berapa. 231B-nya dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Nah, pembuktiannya atau dalam fakta dan analisisnya, pembuktian komunikasi dan format dokumen pertemuan lengkap ada pada Logmin lintas program dan lintas sektor. Pembuktian lainnya menggunakan foto yang dinarasi. Tuh. Kemudian setelah itu untuk soal berikutnya, bukan soal ya sebenarnya ini, hanya belajaran bersama aja kita. 241A, penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang diminta adalah dokumen dan wawancara. Setiap bulan PJ UKM, ini fakta dan analisisnya, dan koordinator pelayanan mengadakan pertemuan setiap bulan. Dan PJ UKM sudah memeriksa persiapan melaksanakan kegiatan, dibuktikan dengan catatan PJ UKM, ada setiap bulannya. 241B, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi, menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan menyusun rencana tindak lanjut. Terdapat register sebagai fakta dan analisisnya, ada register masalah dalam pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi, analisis, dan rencana tindak lanjut. Register tidak selalu terisi, tergantung permasalahan yang timbul. Ya, jadi registernya nggak selalu terisi karena masalahnya ternyata tidak selalu berada di setiap bulan. Kemudian PJ UKM dan koordinator memahami bagaimana cara melakukan penyelesaian masalah dan hambatan tadi. Di C-nya itu yang diminta adalah dokumen dan wawancara. Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan. Berapa masalah sudah ditindaklanjuti sebagai fakta dan analisis, kemudian dokumen tindak lanjut cukup lengkap dengan foto dan narasi masalah, cara penyelesaian masalah. Nah, dikasih berapa itu? 241C. Terakhir di 241D, penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi berdasarkan hasil pelaksanaan pada elemen penilaian huruf C dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Diminta dokumen dan wawancara. Sudah evaluasinya belum pernah dilakukan terhadap penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Itu yang ada dalam fakta dan analisis. Monggo dikasih nilai berapa? Ada yang sudah ngisi belum? Waktunya 5 menit ya Pak Agus. Oke, siap. Ini sudah habis kok Bu. Cuman biar teman-teman belajar bagaimana cara melakukan pengisian apa namanya. Jadi ini terpaksa dicontohkan ya. Jadi teman-teman nanti usahakan yang ditemukan dalam fakta dan analisis itu adalah fakta dan analisis itu bisa dikuantifikasi supaya kita bisa melakukan hitungan. Kalau memang terlalu banyak boleh diambil sampling atau diambil beberapa saja untuk dilihat bagaimana. Yang penting sebenarnya konsistensi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini dari hasil yang kita lihat di sini, maka kalau di sini kita mungkin akan
jawab ini untuk yang 162A 10 ya. Karena kelihatannya cukup banyak, kalau kita hitung-hitung kayaknya lebih dari 80%. Kemudian 162B, notulen dibuat dengan format yang lengkap, pembahasannya ada, rencana tindak lanjut ada, petugasnya dapat memberikan contoh, kita kasih 10 juga. Kemudian 162C, dari 3 notulen, ternyata ada 10 permasalahan, tapi hanya 4 yang tersedia dokumennya. Berarti ini 40%? 5. 5. Oke, kita lanjutkan. 231A, dari SK ditemukan 11 cara. Sudah di SK-kan 11, tapi yang tersedia cuma 3. 0. Kemudian 231B dilakukan komunikasi. 5. Komunikasi. 5 dok, kan sudah ada SK-nya. 5. Masih ada SK tapi belum lengkap. Iya. Iya, tapi dari 11. Cuma 3. Ada yang belum paham tentang penilaian Pak Agus. Oh iya, jangan lupa belum ini paham. ulang lagi. Penilaiannya 30 sampai dengan 75 ke kiri. Jadi 0 adalah 0 ke 100 dapat nilai 10. Jadi kalau 70 ke atas dapat nilai 10. di atas 70, sorry. Kemudian 30 70 5, di bawah 30 dapat nilai 5. 0 gitu ya. 11 kalau 3 dibagi 11 kan mestinya kurang dari 30 ya. Dari 30. 0 Pak. 241 setiap bulan PJUKM dan koordinator mengadakan pertemuan. Berarti 10 ya. Yang terdapat register permasalahan lengkap dan lain-lain sudah terisi 10. Kemudian yang C, berapa masalah sudah ditindaklanjuti, dokumen TL cukup lengkap, dokumentasi cara penyelesaian masalah 10. Evaluasi belum pernah dilakukan 0. Itu kira-kira rangkumannya adalah penggerakan pelaksanaan. Penggerakan itu digunakan untuk mensukseskan pelaksanaan. Pelaksanaan akan dibuktikan dengan rekam implementasi pelaksanaan kegiatan. Pembuktian yang ada dalam standar, komunikasi dan koordinasi, arahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu cara pembuktian adalah dengan lokakarya mini. Ya, jadi tidak sebenarnya bukan satu-satunya cara sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini sudah bisa beragam. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau nanti bertemu dengan Vaskes, ayo ajarkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Nama teman-teman juga bukan sekedar jadi calon surveyor, juga pasti akan berada di sekitar Vaskes ya, baik bahkan mungkin saat ini sedang aktif di Vaskes tersebut. Maka Vaskes kita lah yang kita coba untuk jadi sukses gitu ya kira-kira. Itu di bawah ada link untuk hari pertama ya. Mohon maaf Bu Diah, saya tadi karena banyak filenya saya punyanya Bude dalam bentuk PDF sudah saya masukkan di sana beserta dengan punya saya yang 4. Mungkin nanti minta file Om Lim juga. Makasih teman-teman. Bu Diah saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya adalah